Ada tanaman tumbuhnya di gurun pasir, berduri-duri, rasa nama pohonnya kaktus, dari bahasa Inggris cactus. Tapi kalau bahasa Arabnya sobbar. Apa bahasa Arabnya? Sobbar. Dari kata sobbar inilah sabar. Kenapa sabar itu disebut kaktus? Karena berduri nggak enak dipandang. Beda dengan bunga mawar. Bunga mawar cantik, harum, mekar, semerbak, dicium wangi. Kaktus dilihat berduri, dicium hidung bengkak. Kalau orang pergi ke gurun pasir, haus, nggak ada air, maka batang kaktus dibelah lalu diperas airnya. Pahit atau manis? Pahit. Diminum atau enggak diminum? Tetap diminum. Karena kalau enggak diminum mati. Pilih mati atau kaktus? Pilih kaktus. Karena kalau enggak minum kaktus yang pahit, pilihannya mati. Kalau ada orang pilih mati, mati aja Pak Ustadz. Enggak boleh. Maka disebut sabar itu pahit, sepahit air kaktus di tengah gurun pasir. Oh, hidup ini berat sekali Pak Ustadz. Cobaannya terlalu banyak. Yang namanya cobaan itu memang banyak. Kalau dikit namanya bukan cobaan, cobain. Oh, cobaan ini berat Pak Ustadz. Karena berat itu maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Sabar itu levelnya 3. Sabar level 1, sabar level 2, sabar level 3. Sabar yang pertama, sabar dalam beribadah. Sabar bangun jam 2 malam, sabar. Sabar datang jam 3, pengajiannya jam 9. Ini termasuk orang-orang yang sabar level pertama. Ini di surga kelas VVIP. Saya menyangka sayalah yang paling tinggi di sini. Saya di pentas. Di atas duduk lagi ada kursi. Saya merasa saya paling tinggi. Rupanya yang paling tinggi mereka yang di atas sana. Jangan pernah merasa kau lebih hebat dalam kesabaran Abdul Somad. Ada orang-orang yang lebih di atasmu. Jadi sabar paling tinggi. Hartanya banyak. Kalau dia mau bisa dia buat apa saja. Tapi sabar, dibangunkan ke masjid. Merubah tempat maksiat menjadi tempat taat. Sabar melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sabar menahan makan dan minum. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada, tapi dia tahan. Inilah sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Ini ada anak-anak muda yang ganteng-ganteng lagi jalan ke mall. Tiba-tiba sampai ke mall ada cewek ngasih nomor handphone. Lalu kemudian dia tidak mau. Dia ambil, dia buang ke tong sampah. Dia pulang ke kos-kosan, dia cerita ke temannya. Tadi ada yang ngasih nomor, tapi saya enggak ambil. Itu orangnya dulu disebut dengan orang yang sabar. Sekarang kalau dia cerita ke temannya, tadi ada yang ngasih nomor, kata temannya, kenapa enggak kamu simpan? Bodoh. Dulu yang disebut dengan sabar, sabar tidak maksiat, sabar tidak pacaran. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak muda dengan sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Tapi di Bandar Lampung, tapi di Provinsi Lampung
Malam ini mereka justru datang ke masjid yang menjadi ikon, masjid kebanggaan kita semua. Sore tadi cewek-cewek pacar-pacarnya sudah nelpon. Gimana hubungan kita sayang? Langsung dia jawab, say no to bonceng. Ngaji. Terus hubungan kita, habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita semuanya insya Allah. Ini sabar level 2. Anak muda, ganteng, uangnya ada, motornya ada. Tapi dia tetap nggak mau buat dosa. Ini sabar level 2. Sabar yang paling bawah adalah sabar ketika sakit, sabar ketika meninggal, sabar ketika ada yang kena musibah, sabar ketika dalam kesusahan, sabar ketika orang nggak bayar hutang, sabar ketika datang bertubi-tubi, silih berganti. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَال خَوْفِ. Kami uji mereka, tapi ujiannya itu sedikit. Kalau kau sangka ujiannya besar, sedikit. Ujian yang pertama apa? Takut. Ujian yang pertama adalah ujian takut. Yang sekolah takut nggak bisa kuliah. Yang kuliah takut nggak bisa kerja. Yang udah kerja takut nggak bisa nikah. Yang udah nikah takut nggak bisa punya anak. Yang sudah punya anak takut anaknya laki-laki semua. Seperti saya. Manusia ini ujiannya takut. Kalau anaknya belum ngomong, takut anak nggak bisa ngomong. Ustaz Somad tolong doakan anak saya belum ngomong. Anak sudah ngomong, malah dilarang ngomong. Shh, jangan ngomong. Anak belum bisa jalan, takut anak nggak bisa jalan. Tolong bacakan doa kaki anak saya biar bisa jalan Pak Ustaz. Anak sudah bisa jalan, malah diikat. Saya ngelihat ada orang ngikat anaknya supaya nggak jalan, supaya jangan pergi kemana-mana. Anak yang belum menikah didoakan supaya sudah menikah. Yang sudah menikah disuruh cepat pakai KB supaya nggak banyak anak. Memang manusia ini selalu ketakutan. Sebetulnya yang salah itu bukan kolesterol, yang salah itu bukan gula, yang salah itu bukan kambing. Yang salah itu adalah pikiran kita yang terlampau takut. Saya akan nanya sama dokter, Pak dokter, ya, apa betul kambing itu mengandung kolesterol? Salah Pak Ustadz, enggak ada kambing yang mengandung kolesterol. Terus yang betul, kambing mengandung anak kambing. Ada daging, ada cumi, ada lobster, ada kepiting. Apalagi kita ini di tepi pantai yang cantik dan indah, banyak seafood, jangan makan. Kenapa? Ini ada kolesterol. Enggak ada kolesterol. Kolesterol itu nanti adanya di rumah sakit dan laboratorium. Ustadz Somad sehat? Saya sampai hari ini alhamdulillah sehat. Enggak ada gangguan apa-apa, enggak ada. Kenapa? Karena enggak pernah periksa. Tapi saya masih ke dokter. Anak sakit, istri melahirkan, masih ke rumah sakit. Itu ikhtiar kita. Maka kalau ujian datang, semuanya datang dari Allah. Kita berkata, inna lillah wa inna ilaihi. Dari mana datangnya kekecewaan? Karena rasa memiliki terlalu dalam. Semakin dalam rasa memiliki, semakin tinggi kekecewaan ketika dia pergi. Maka dalam Islam diajarkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala ada di bumi, segala ada di langit, itu adalah milik Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar ketika yang diambil Allah itu diambil. Seorang istri nggak nangis. Kenapa ibu nggak nangis? Karena suami saya milik Allah Pak Ustadz. Sudah lama saya serahkan pada Allah.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abu Somad yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang, termasuk tergolong orang-orang yang masuk dalam golongan level 1 sehingga kita mendapatkan surga VVIP. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, masih dalam program doa untuk negeri. Di segmen berikut, guru kita Ustaz Abu Somad akan kembali memberikan tausiah bagaimana memperkokoh ukhuwah membangun negeri. Tetaplah bersama kami dalam doa untuk negeri.